Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 27 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berapa Lingkar Pinggangmu? Berapa lingkar pinggangmu? Firman Tuhan terambil dalam Markus 4 ayat yang ke-24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Bapa dalam surga, terima kasih kami mau belajar tentang cara menilai dan sikap menilai dari terang kebenaran firman Allah yang digambarkan dengan alat ukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu ada sebuah tema renungan dengan judul Berapa Lingkar Pinggangmu? Berita ini bisa menjadi berita menggembirakan, namun juga berita yang bisa menyinggung atau juga berita yang kesedihan. Tatkala lingkar pinggang kita adalah lingkar yang ideal, lingkar yang sehat, tentu sewaktu ditanya berapa lingkar pinggangmu, maka pertanyaan ini dengan semangat kita akan menjawab, karena kita punya lingkar yang ideal dan lingkar pinggang yang sehat. Namun tatkala lingkar pinggang kita itu tidak ideal, terlalu lebar, dan ada orang bertanya, berapa lingkar pinggangmu? Maka dalam pikiran kita orang ini mau menyinggung, mau menghina, atau mau cari masalah. Sahabat seperjalanan, pertanyaan yang sama bisa mendapatkan respon yang berbeda. Jadi pertanyaan yang sama bisa menimbulkan respon yang berbeda, tergantung respon dari orang yang menerimanya. Demikian juga, pertanyaan yang sama juga punya motivasi yang berbeda. Sewaktu seorang dokter bertanya, berapa lingkar pinggangmu? Maka itu adalah dokter ingin mengetahui tentang kondisi kesehatanmu. Tetapi kalau tahu dengan jelas bahwa lingkar pinggang kita tidak ideal, lalu ada orang bertanya, berapa lingkar pinggangmu? Mungkin itu bentuk penghinaan. Dan kita juga bisa meresponnya dengan negatif. Berbicara tentang ukuran sahabat seperjalanan, ukuran itu tetap sama. Kalau 1 senti, maka di seluruh dunia ukurannya sama 1 senti. Kalau 1 liter, maka ukurannya juga sama 1 liter di seluruh dunia. Kalau itu bentuknya adalah berat, kalau 1 kilo, maka beratnya juga sama di seluruh dunia 1 kilo. Dan firman Tuhan yang kita baca dikatakan, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Bagian ayat firman Tuhan ini kalau kita coba sederhanakan adalah berbicara tentang cara menilai, karena ukuran itu menilai. Jadi kalau orang yang suka mengukur orang lain dengan memakai ukuran kita, maka ukuran itulah juga yang akan dikenakan juga kepada kita. Artinya sahabat seperjalanan, orang yang mungkin terlalu suka mengkoreksi, terlalu suka menyalahkan, terlalu suka mengkritik, atau mungkin menghakimi, maka ukuran itu juga yang akan dipakai untuk mengukur diri kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kalau kita baca dalam Markus pasal keempat, di sini berbicara tentang perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa yang dimaksud dengan mempunyai? Di sini bukan berbicara tentang finansial, bukan berbicara barang. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, yaitu mempunyai tentang hal-hal baik di dalam diri seseorang. Tatkala seorang baik hati, kebaikan itu akan bertambah lagi, bertambah lagi. Tatkala seseorang itu suka memberkati,
maka berkat Allah pun juga akan ditambahkan lagi. Karena orang yang mempunyai, Alkitab mengatakan, akan diberi. Orang yang tidak mempunyai tidak akan diberi. Artinya kalau dia tidak punya hati, dia tidak punya kasih, dia tidak punya kepedulian, Allah bisa mengambil apa yang ada pada diri kita. Seseorang yang punya ukuran-ukuran, yang tidak mengukur orang lain dengan cara ukuran-ukuran yang bersifat mengkritik, bersifat merendahkan, bersifat untuk menyombongkan diri bahwa saya lebih baik daripada dirimu. Maka firman Tuhan katakan orang-orang seperti demikian adalah kelompok orang yang tidak mempunyai. Tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai pertobatan, tidak mempunyai perubahan. Di dalam diri adalah semata-mata adalah ukuran-ukuran keburukan yang coba ukuran itu diukur kepada orang lain. Dan ukuran keburukan yang kita coba pakai ukuran itu kepada orang lain juga akan diukurkan kepada kita. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain, maka orang tersebut itu akan menarik orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama kepada dirinya. Tatkala seseorang tertawa, tatkala orang lain menderita, maka ukuran itu juga akan dikenakan. Orang juga akan tertawa kepadamu tatkala engkau mengalami kesusahan. Tatkala orang sedang kesulitan, engkau tidak membantu, ukuran yang sama juga. Suatu engkau dalam kesulitan, orang pun tidak tergerak untuk membantu. Karena itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu adalah balas membalas. Baik balas baik, jahat balas jahat. Tapi sifat dasar Tuhan untung tidak demikian. Tuhan manusia baik tidak baik, tetap Allah punya kebaikan. Allah tetap punya kasih, Allah tetap memberikan apapun yang terindah dan terbaik. Bahkan Yesus yang mau mati di atas kayu salib, dan tidak ada sedikit pun kebaikan yang dibuat oleh manusia kepada Tuhan. Namun Yesus melakukan semuanya itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang tema berapa lingkar pinggangmu, ingat, setiap ukuran yang kita pakai itu pun akan diukurkan kepada kita. Setiap apa yang kita keluarkan itu pun akan kembali kepada dirimu. Suatu engkau mengeluarkan semua yang baik dalam hidupmu lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan, maka itu akan menstimulir dan menimbulkan respon balik dengan respon yang sama. Namun tatkala keburukan yang kita berikan kepada orang lain, alat ukur yang negatif yang kita pakai kepada orang lain, maka itu pun akan menjadi alat ukur buat dirimu sendiri. Firman Tuhan memiliki konsep yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Kalau engkau menabur yang baik, engkau akan menuai kebaikan. Kalau engkau menabur yang buruk, engkau akan menuai keburukan. Kalau engkau mengukur dengan ukuran-ukuran yang indah dan baik, maka ukuran yang indah dan baik pun akan terkembali kepadamu. Namun tatkala engkau mengukur dengan ukuran-ukuran keburukan, ukuran-ukuran yang membuat orang sakit hati, orang terlukai, maka ukuran itu juga, ukuran yang buruk tersebut, itu akan kembali kepada dirimu dan engkau akan mengalami perkara yang sama. Engkau terlukai dan engkau tersakiti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hidup semakin bijaksana. Jangan terlalu mudah memakai ukuran untuk mengukur orang lain. Karena ukuran yang sama pun, itu akan dikenakan kepada setiap kita masing-masing. Kalau engkau melakukan ukuran, maka biarkanlah ukuran-ukuran itu menjadi kepemilikan Tuhan. Lakukan semua yang baik akan kembali kepadamu. Dan jangan lakukan yang buruk, mengukur orang lain untuk menunjukkan aku lebih baik daripada dirimu, bahwa itu adalah sebuah dosa yang harus dihindari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga ya Tuhan, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa lingkar pinggangmu? Jangan mengukur ukuran-ukuran yang kita juga tidak sukai tatkala orang lain mau mengukur untuk diri kita sendiri. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.